Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama yang kami hormati ibu kita yaitu Bapak Ustaz Haji Syukri Fauzi, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ustaz RW dan jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kita umur panjang, masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan taklim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala
mudah-mudahan kita di malam ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sehat ya kita semuanya. Ya meskipun dalam suasana tetap ya, kita ambil manfaatnya saja. Kita masih dalam suasana pandemi. Tapi sekarang lagi hangat, apakah sholat menggunakan masker itu boleh enggak? Karena ada hadis Nabi Bapak ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyughatiyafa. Jadi yughati itu menutup mulut. Rasulullah melarang untuk laki-laki dan perempuan. Tetapi tadi jatuh ke hukumnya itu bukan orang awam yang menghukumi, maka ulama menghukumi makruh. Makruh itu artinya ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li. Jadi sesuatu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Makruh secara hukum. Jadi kalau bisa memang diturunkan aja. Itu apa? Jadi pakai masker. Kalau waktu sholat dibuka mulut. Jadi kalau yughad dia itu menutup. Nah Rasulullah melarang Rasulullah itu riwayat Ibnu Majah dan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seluruh ulama mengatakan hasan hadis ini. Makanya ada yang mengatakan haram sholat pakai masker. Ada ini yang keras itu. Ya, tetapi lagi dari tadi yang menghukumi itu kan bukan kelas orang biasa, tetapi ulama mengambil kesimpulan karena ketika kita sujud itu yang tidak boleh tertutup itu kan jabhanya anggota sujud gitu. Nah ada mulut tadi karena memang ada hadis Rasulullah melarang seseorang ketika sholat menutup mulut gitu. Hadis dia Imam Ibnu Majah. Tapi tadi lagi tidak sampai kepada pengharaman hanya sekedar makruh. Salawat serta salam Allah mudah-mudahan senantiasa bisa ditunjukkan kepada baginda dan bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut kajian kita tentang akidah atau tentang tauhid, tentang usuluddin. Apa istilahnya lagi? Jadi kita dulu pelajaran sekolah itu ada usuluddin, ada tauhid, ada ilmu akidah. Semuanya adalah tentang pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid bermuara dari Qul huwallahu ahad. Kita sudah bahas tentang al-iman billah. Sebab iman ini berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil iman." Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong beri kabar aku tentang iman. Maka kata Nabi, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi," yang dijadikan sebagai rukun iman. Yang 6 itu adalah rukun iman. Ya sebenarnya iman itu banyak Pak. Bahkan Nabi mengatakan syu'batul iman itu sampai 70 lebih Pak. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Itu cabang iman yang paling tinggi Pak. Mengucapkan la ilaha illallah. Jangan hobi. Ada orang kata la ilaha illallah udah antipati aja. Ada yang begitu Pak. Ini kenapa kok bisa sampai begitu? Padahal itu adalah syu'batul iman al-a'la. Jadi cabang iman yang paling tinggi kok mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu teknisnya bersama
Kemudian yang paling rendah membuang kotoran di jalan, membuang bumi, itu tidak pernah. Tetapi rukunnya 6 yang kita pelajari kemarin, al-imanu billah, iman kepada Allah. Ya, secara garis besar kemarin kita bahas tentang qul huwallahu ahad, itu Allah itu adalah esa. Esa apanya? Esa di situ artinya tunggal. Esa di dalam perbuatan, di dalam zat, esa di dalam perbuatan, esa di dalam asma was sifat. Bisa diingat nih Pak ya. Jadi tauhid itu ada tauhid ya fil zat, tauhid fil fi'li, tauhid fil asma. Kita sudah bahas. Jadi iman kepada Allah itu ada iman rububiyah, ada uluhiyah, ada iman asma was sifat. Kira-kira demikian. Makanya qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Kenapa Bapak? Karena ikhlas itu membersihkan keyakinan. Ya, waktu itu orang Arab terhadap Tuhan yang Muhammad. Maka turun qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka surat ini dinamakan surat Al-Ikhlas. Ada ulama mengatakan surat Qul boleh karena dimulai dari Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas itu karena membersihkan sakwa sangka dari orang-orang Arab Quraisy tentang Tuhan Muhammad. Turun ayat Iqra bismi rabbika. Turun ayat berikutnya ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka faqad rabb kata orang Arab, Rabbnya Muhammad yang mana? Maka diturunkan ayat Qul huwallahu ahad. Maka ayat-ayat ini dinamakan Al-Ikhlas, membebaskan, membersihkan. Nah, bagaimana keyakinan kita? Keyakinan kita begitu Pak, bahwa Allah itu adalah ahad di dalam wujudnya, di dalam perbuatannya. Maksudnya apa dalam perbuatan? Seluruh perbuatan itu murni perbuatan Allah. Ini harus kita yakini Pak. Duduknya kita di sini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara hakikat Pak ya. Jadi nggak mungkin kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kalau tidak mendapatkan restu, kersa, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi masyiatillah. Jadi takdir itu nanti sesuai dengan kehendak Allah, ya, kehendak Allah sesuai dengan sunnatullah, sunnatullah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kita harus yakini Pak. Jadi seluruh perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Makanya yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari sendiri. Maksudnya datang dari diri sendiri itu apa sebabnya? Sebabnya manusia. Tetapi perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Jadi kalau yang buruk itu disebabkan lebih kepada manusia. Kira-kira demikian. Ya, pemahaman kita terhadap tauhid ini insyaallah jadi uluhiyah. Nah, sekarang yang kedua, al-iman bil malaikati alaihi salam. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Maksudnya bagaimana? Ya, sementara ini kan kita iman kepada malaikat ya. Kita diajarkan oleh Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Apakah 10 malaikat? Nah, kita coba bagaimana pendapat Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam kitab Minhajul Muslim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minul muslimu bi malaikatillahi ta'ala. Wajib hukumnya iman setiap orang Islam terhadap malaikat Allah yang jumlahnya itu malayin, jutaan. Yang 10 itu adalah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atau ada yang bahasanya yang sederhana, malaikat yang wajib diketahui berdasarkan peranan masing-masing kan gitu. Di Jibril gitu. Tapi selain itu banyak malaikat-malaikat. Maka nanti ada dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi Nabi mengabarkan bahwa malaikat-malaikat innal baital ma'mur, kata Nabi, sesungguhnya baital ma'mur. Ini baital ma'mur itu artinya tempat
tempat yang tinggi, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dalam 30 juz itu ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah ya tempat yang tinggi sebelum Sidratul Muntaha. Nah, ke Baitul Ma'mur di mana tersimpan ya catatan-catatan manusia itu, kata Nabi, ya, innal baital ma'mur yadkhuluhu kulla yawm, itu masuk setiap hari sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Summa la ya'uduna, dan mereka tidak kembali lagi. Berarti jumlahnya banyak, 70.000 setiap hari Pak masuk ke Baitul Ma'mur itu. Nah, sehingga pemahaman innahu laqur'anun karim la yamassuhu illa mutahharun, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, tidak boleh menyentuh kecuali orang-orang yang suci. Ada ulama mengatakan yang dimaksud Quran itu adalah Quran yang di Baitul Ma'mur, dan yang dimaksud suci itu adalah malaikat. Tapi boleh aja, itu pendapat. Ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh menyentuh Al-Quran di situ adalah Quran yang ada ya di Baitul Ma'mur yang 30 juz yang langsung Allah turunkan 30 juz, dan tidak boleh menyentuh kecuali malaikat. Makanya ulama-ulama yang berpendapat semacam itu, kalau Quran yang ada di depan kita itu kan Quran cetakan Menara Kudus, cetakan Beirut, cetakan Madinah, gitu kan. Itu kertas biasa. Jadi akhirnya dia nggak apa-apa megang juga tanpa wudu. Nah, itu pendapat. Tapi sebagian bahasa ulama mengatakan yang dimaksud la yamassuhu illa mutahharun di situ tidak boleh menyentuhnya kecuali orang yang suci adalah manusia, anak cucu Nabi Adam. Dan Al-Quran itu adalah Al-Quran yang ada di dunia, di bumi ini. Terlepas itu cetakan mana nih. Tapi yang penting Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab murni, tidak ada tafsir, tidak ada terjemah, tidak boleh disentuh kecuali orang yang punya wudu atau yang tidak berhadas. Nah, kayak tidak ada. Kalau HP ada Al-Qurannya, itu kan bukan Quran, HP. Cuman ada aplikasi Al-Quran, beda. Ya, ada Quran terjemah. Itu namanya juga terjemah Al-Quran, bukan Quran. Ini mah Quran yang murni pure bahasa Arab. Ya, saya. Jadi nggak boleh disentuh. Tapi kalau Quran terjemah ya boleh, tafsir boleh. Apalagi HP. Sudah ada HP di bawah PC boleh, itu ada yang Al-Qurannya. Itu kan kita niatnya bukan membawa Al-Quran, tetapi bawa HP. Saya kira demikian. Sama dengan kita nggak punya wudu nih, tapi harus bawa Al-Quran di tas. Ya udah, kita bawa tas, cuma di dalamnya itu ada Al-Qurannya. Jadi bawa tas, bukan bawa Qurannya. Hamdul itu maksudnya adalah Hamdul Quran. Saya kira demikian Pak. Jadi jelas tentang malaikat itu. Jadi dia berkhuluna kulla yawmin, setiap hari Pak, sab'una alfa malak, 70.000 malaikat. Jadi jelas kita harus yakini bahwa Allah memiliki malaikat itu miliunan. Jadi kepercayaan kita itu wa annahum ya khuliqa min asyrafil khalqi, memang diciptakan dari materi yang paling mulia, cahaya malaikat itu. Wa ibadun mukarramun min ibadi, dan malaikat itu adalah hamba Allah yang dimuliakan. Ya, karena terus terang malaikat itu enggak seperti kita. Iya, mereka itu taat, itu beneran taat. Kalau kita kan manusia taat, tapi ada aja apa istilahnya nyulai nyukhalik itu bangkawara, sekarang sudah namanya. Jadi nggak bangkawara. Jadi manusia itu kadang-kadang dia memang taat, tetapi ada aja gitu. Makanya beda dengan malaikat. Kalau malaikat itu yusabbihuna, bertasbih, kemudian taat. Kalau taat sujud Pak. Kalau belum disuruh bangun, belum dia. Jadi ada malaikat yang ruku aja
selama penciptaannya itu begitulah malaikat. Itulah kepercayaan kita terhadap malaikat. Ya, mukarramun, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diciptakan dari cahaya, kama khalaqal insana min shalsalin min hamim masnun. Jadi diciptakan dari cahaya seperti manusia diciptakan dari tanah. Wa khalaqal janna min marjin minan nar. Kemudian Allah menciptakan juga jin, makhluk yang lain, min marjin minan nar, ya, dari jilatan api. Jilatan api, bukan dari min, ya. Di sini disebutnya apa? Min marj. Marj kata Abu Bakar Jabir Al-Jazair di dalam catatan kakinya adalah lahab sof lalu khalfi. Jilatan api yang tidak mempunyai asap. Beda dengan api yang ada di dunia. Jadi jin itu tercipta dari jilatan api yang tidak berasap. Jadi disebutkan iblis, setan, karena setan iblis itu bagian daripada jin. Atau kadang-kadang Al-Quran menyebutnya fasajadu illa iblis, mereka sujud, seluruh anak Adam sujud kecuali iblis, bahwa minal jin. Iblis itu adalah dari bangsa jin. Jin, setan, iblis, satu makhluk yang tercipta dari mimma jinnah. Saya kira ini bisa dipahami. Jadi Allah menciptakan 3 unsur dari cahaya, malaikat, dari tanah, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, kemudian dari jilatan api itu bangsa jin. Masuk di dalamnya adalah setan, iblis. Dikatakan setan itu karena asal kata setan itu syaitan. Syaitan itu artinya menjauh dari Allah. Ya. Nah, ada iblis itu karena membakar orang, karena memang benar-benar iblis itu Pak. Disuruh sujud nggak mau. Orang disuruh sujud pencipta nggak mau, dia malah menentang. Nah, itu dikatakan iblis ablas. Itu artinya betul-betul dia itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemahaman kita, jadi ada 3 unsur saja: tanah, cahaya, dan maka di sini kadang-kadang kalau buta hijau itu dari apa? Gitu pertanyaan. Buta hijau itu katanya ada makhluk bernama buta hijau, atau lah kalau lebih keren sedikit alien gitu. Nah, kalau alien itu dari apa? Allah tidak pernah menceritakan tentang penciptaan selain cahaya, tanah, dan api, jilatan api. Jadi jangan percaya kalau itu nggak ada kepercayaan. Makanya percaya tentang yang gaib itu adalah disebut dalam ilmu tauhid namanya as-sam'iyah. Sam'iyah itu sesuatu yang kita hanya mendengar dari Al-Quran dan hadis saja. Kalau ada berita dari entah itu dari .com apa gitu ya, jangan dipercaya, karena yang namanya gaib itu hanya Allah yang tahu. Maka sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ini kita terlalu banyak referensi Pak Indonesia. Karena terlalu dulu dijadikan referensi atau kitab-kitab apa begitu. Enggak, harus Al-Quran dan Sunnah. Kalau masalah gaib, sebenarnya banyak yang keliru ini. Iya, ada orang harus mau pasar. Gimana sih itu dari siapa? Penamaan itu kan dari kita manusia. Itu kan makhluk halus. Kalau dia makhluk halus kan kita makhluk kasar kan gitu ya. Iya, enggak ada. Ya, jadi ada yang gaib, ada yang syahadat. Jadi dari 3 unsur itu, yang syahadat yang nyata cuma manusia, tubuh dan hewan. Adapun yang dari cahaya, yang dari api, dan semuanya adalah gaib semua. Nah, untuk percaya kepada gaib harus berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau cuma katanya jangan percaya. Nah, kita kadang-kadang keliru. Keimanan kita terhadap yang gaibnya salah. Makanya di dalam Alif Lam Mim itu kayak surat Al-Baqarah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Gak ada yang bisa menerjemahkan ini. Sering dalam terjemah itu hanya Allah yang tahu kan itu. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu.
Jadi menurut ulama-ulama, kenapa diawali dengan sesuatu yang sulit untuk diterjemahkan? Itu adalah peringatan Tuhan. Karena yang akan disampaikan berikutnya adalah sesuatu yang penting. Kayak semacam tahu proyek, ada apa? Ada apa? Baru pengumuman. Nanti dia begitu. Jadi kalau mau mengumumkan apa-apa itu harus ada bel, ada peringatan. Itu metode Al-Quran. Jadi alif lam mim tercengang semuanya. Oh, maksudnya nih, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu maksudnya. Nah, siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah orang-orang yang percaya. Nah, percaya yang gaibnya kita keliru. Percaya pocong, genderuwo, makhluk halus, yang begitu-begitu dia dianggapnya iman kepada yang gaib. Bukan, yang gaib itu satu jam yang akan datang gaib. Jadi gaib itu adalah sesuatu yang tidak bisa diindra dan tidak bisa diraba. Neraka, surga, Allah, semua itu gaib. Ya, termasuk alam barzakh, gaib semuanya. Itu pemahaman yang dimaksud gaib itu adalah sesuatu ya yang tidak bisa diindra dan tidak bisa diprediksi atau diramal. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan alimul ghaibi la yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Allah tidak akan menampakkan, memperlihatkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhoi. Jelas ayatnya. Al-Jin ayat 26-27. Jadi yang tahu tentang gaib hanya Allah. Allah tidak akan menampakkan lagi. Makanya sering ada orang Islam kok melihatnya gaib dan aneh ini. Ini sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i keras. Saya menolak kesaksian orang yang bilang saya melihatnya gaib. Saya mampu melihatnya gaib, maka kesaksiannya ditolak. Tidak boleh jadi saksi perkawinan. Tidak boleh saksi dalam transaksi jual beli kebeli. Batal kesaksiannya. Sebab dia sudah melanggar ayat Al-Jin ayat 27. Rasa yang maksudnya. Jadi anak aruddu man yaqulu ana syahid al-ghaib. Saya menolak kesaksian orang yang mengatakan aku melihat yang gaib. Jadi karena gaib itu tidak bisa karena Allah yang menyatakan la yuzhir. Allah tidak akan menampakkan. Pahami baik saja. Itu soal yang itu bukan melihat, menghadap kata sekarang ini, menghalusinasi. Bayangin itu kena digantung, kena kipas angin. Kalau sakit takutnya apa? Bilang katanya itu pocong. Nah, ada yang semacam ini Pak. Ini halusinasi. Gaib nggak bisa dilihat. Wah, orang matanya gede, telinganya besar, giginya. Itu kan karena dia terinspirasi karena sering nonton sinetron Pak. Nggak mungkin lah makhluk gaib ada seperti manusia yang paling jelek. Secara akal nggak mungkin. Sebab beda apa Pak? Beda adonan kan ya? Beda adonannya. Kita dari tanah, dia makan dari jelakan api kan? Enggak lah mungkin. Tapi ada wajib percaya. Tapi tentang bentuknya Allah dan Rasulullah tidak menerangkan. Seperti apa Allah alam. Hanya Nabi mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan masuk ke dalam manusia itu lalu membunuh darah. Tapi itu pertanyaan kita adalah bagaimana? Seperti apa Allah? Ya kita hanya mengatakan Allah alam. Makhluk yang bisa masuk melalui pembuluh darah. Kan nggak bisa diprediksi. Dia bersemayam di dalam hati. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi perlu sekali peperangan yang baik. Namanya sakyat dalam kami. Kita lanjut tentang masalah malaikat ini. Wa annahu ta'ala wakkalahum bi wadhaifi. Ya. Fahum biha qaimun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan malaikat itu untuk memberikannya tanggung jawab atau
ada yang al-katibuna li a'malihim, orang yang khusus untuk menulis gitu kan. Jadi ada di dalam surat ya was-sama'i wat-tariq, surat at-tariq, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Coba bayangkan Pak. Ini kalau kita lihat mempelajari Al-Qur'an kadang-kadang indah sekali Pak. Allah ingin menjelaskan bahwa setiap manusia itu ada yang mengawasi kita kan? Apa iya? Sulit untuk dipercaya Pak. Makanya Allah menggunakan metode namanya metode pendekatan Al-Qur'an. Was-sama'i wat-tariq, sumpah demi langit dan bintang. Percaya enggak? Ada langit, ada bintang. Ini nyata. Ini syahadat. Kita percaya. Was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Tahu enggak yang dinamakan bintang? At-tariq itu. Ya, an-najmus saqib, bintang yang kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang. Manusia percaya karena memang ada wujudnya. Iya. Jadi an-najmus saqib. Nah, tapi supaya percaya kalau yang syahadat baru masuk penjelasan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ketahuilah bahwa setiap manusia itu ada yang menjaga. Percaya enggak? Nah, ini masalahnya, ini kepercayaan ini. Keimanan kita, keyakinan kita, yakin nggak bahwa kita ini ada yang menjaga Pak? Harusnya kan yakin. Tapi kadang-kadang kalau sendirian takut gitu kan gitu. Nah itulah keimanan kita Pak. Apalagi kalau sampai bawa bodyguard gitu kan, nggak tenang dia kalau nggak ada yang menjaga itu. Dia nggak yakin bahwa dirinya itu ada yang menjaga. Inkul nafsil lamma 'alaiha hafiz. Hafiz itu dari bahasa malaikat Pak, yang menjaga kita. Apakah itu Raqib Atid? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan dalam surat ini. Tapi ya pokoknya kita ini dijaga oleh bukan, kalau pembantu mungkin terlalu kasar. Artinya orang yang ditugaskan oleh Allah, yukallaf, yang dibebani oleh Allah, itu dari bangsa malaikat untuk menjaga setiap manusia. Apakah setiap manusia itu Raqib Atid itu ada? Memang jumlahnya berapa? Ada 2. Ini bukan dengan logika berapa? Ya, malaikat itu bukan seperti manusia. Ada apa namanya? Jogrok itu apa ya? Kiwam ya, dalam bahasa Arab kiwam. Ada wujud seperti kita. Nah kalau malaikat itu kan nggak bisa kita membayangkan. Ya, kepercayaan kita kepada malaikat, setiap manusia itu ada yang menjaga. Apakah sejumlah bukan? Ya, artinya kepercayaan yang semacam ini karena memang dia tidak membutuhkan tempat dan waktu seperti kita. Saya kira demikian pemahaman kita bahwa setiap diri manusia itu ada yang mencatat yang baik, ada Raqib, ada Atid. Itu setiap manusia itu Pak. Ya, kalau ditanya jumlah malaikat ada berapa yang menulis, kita ada Raqib dan Atid. Tetapi tadi lagi-lagi kepercayaan kita bukan percayaan secara kiwam atau secara wujud, bukan. Tapi kita yakin ada. Jadi karena dia tidak membutuhkan waktu seperti kita. Kalau di sini kan nggak mungkin dalam waktu yang sama kita ada di tempat yang lain, kan mustahil. Ada katanya yang bisa orang mencari putra mencari putri. Itu kalau di TV mungkin ya. Kalau di TV kan di sini ada, di sana gitu. Tapi kalau secara real ya ada enggak? Nah ini yang akal kita belum bisa menerima. Ada katanya ilmu yang bisa memecah, membelah raga, gitu. Ada kajian membelah raga. Jadi raga kita bisa, oh enak sekali gitu ya. Kalau gilir, kalau bisa mencari putra itu dan punya istri 4 juga, enak sekali. Tapi enggak ya, kita itu membutuhkan waktu bahasa bertentang. Ada kisah-kisah ya ada di sana kemarin, itu kan wallahu a'lam kebenaran itu. Iya, jadi itu kebenaran ini banyak ulama-ulama dulu yang bisa mencari putra, mencari putri. Ya Allah, tapi tadi keyakinan kita ini
menjaga surga dan nikmat-nikmat surganya itu malaikat semua yang menjaga. Kita percaya karena cuma malaikat ribuan, tetapi tidak. Ya, di dalam yang keyakinannya ya berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, muazzin banyak sekali yang menjaga surga itu. Tidak ribuan saja. Mungkin komandannya gitu kan. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Ini semuanya adalah sesuai dengan pemberitaan dari Al-Qur'an dan hadis saja. Wa minhum al-waqalu bin nar wa 'adzabiha, ada yang ditugaskan untuk menjaga neraka dan seluruh ahwal-ahwal yang ada di neraka itu. Jadi seluruhnya itu malaikat ini wa minhum al-musabbihuna al-laila wan nahar, di antara mereka ada yang sengaja Allah ciptakan untuk bertasbih siang dan malam. Wala yaftarun, dan mereka tidak pernah, wala yaftarun itu atau tidak pernah melampaui batas. Ya, tidak pernah over action, enggak pernah malaikat. Kayak kita kadang-kadang berlebihan. Ya, disuruh sholat, iya, malah sampai berbelantungan itu ada dalam riwayat. Saking pengen banyak sholatnya, malah mengantuk pakor sampai bergantungan di tali supaya bisa berdiri. Itu ada yang gitu, itu berlebihan. Nggak boleh ibadah berlebihan, nggak boleh. Jadi bukan makan aja, ibadah nggak boleh. Dulu Rasulullah Abu Hurairah ya, zaman sahabat, ada yang meminta supaya pengajian setiap malam. Kata Abu Hurairah, aku diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak melakukan terlalu banyak karena takut bosan kali kenyang. Jadi ada semacam begitu. Dan bahkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada judul namanya Al-Iqtisadu fil Ibadah, ekonomis di dalam ibadah, nggak boleh berlebihan. Nah malaikat itu nggak pernah, pokoknya kalau disuruh itu aja. Kan kadang-kadang lebih-lebih gitu kan. Tapi insya Allah lebihnya tidak melampaui batas. Kalau sudah sholat subuh 3 rakaat dengan dalil atau dengan logika 2 rakaat aja banyak pahalanya, apalagi 3 rakaat itu udah tahu gitu. Dia melakukan bid'ah itu gitu. Bid'ah itu sesuatu yang baru tapi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah dan tidak bertentangan, monggo silakan. Zaman sahabat itu sering terjadi. Ya, enggak diajarkan ini, iya enggak diajarkan. Tapi kata Nabi, kalau memang motivasinya itu untuk kebaikan, tidak apa-apa. Kita lihat terus, wa lam ta'ala fadilun bainahum. Jadi Allah memberikan di antara satu dengan yang lain. Jadi tidak seluruhnya malaikat sama enggak? Fadilun bainahum. Wa minhum al-malaikatu al-muqarrabun. Ada yang disebut dengan malaikat al-muqarrabun, orang yang dekat. Iya. Seperti Jibril. Jibril di dalam ayat-ayat itu sering dipisahkan dari malaikat-malaikat yang lain karena mempunyai kelebihan. Yang disebut dengan al-malaikat al-muqarrabun. Seperti di dalam surat Inna anzalna, surat Al-Qadar ya. Inna anzalna fi lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Jadi pada saat itu malaikat-malaikat turun, termasuk roh. Yang dimaksud roh adalah malaikat Jibril. Jadi tersendiri Pak. Nah makanya Allah memisah-misahkan. Ya tergantung kepada ya tadi sesuai dengan flow atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya faminhum al-malaikat al-muqarrabun ka Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, ini nama-nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya. Wa minhum duna dzalik. Dan di antara mereka ada yang selain disebut al-muqarrabun, ya biasa-biasa saja. Ya. Wa dzalika li hidayatillahi ta'ala awalan summa lil adillah. Itu berdasarkan hidayah dan juga berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Nah, ini makanya kita keimanan kita itu harus didukung 2 dasar. Minimal ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli ya itu Al-Quran dan Sunnah plus ijma, qiyas, 4 sumber.
hukum yang disepakati oleh para ulama. Ya. Selebihnya ada al-masalihul mursalah, al-intisal, al-urfu. Itu adalah sumber-sumber yang diperselisihkan, artinya ada yang pakai, ada yang enggak. Inilah kadang-kadang kita kalau melihat orang sudah, saya enggak mau kecuali Quran hadis. Oke, silakan kalau paham kan gitu. Monggo, kalau paham silakan. Iya. Iya. Dia cari dalil zakat fitrah dengan beras, silakan cari di dalam hadis. Enggak ketemu, enggak ada, emang enggak ada. Enggak ada zakat fitrah dengan ada juga dengan gandum. Nah, maka ini hukumnya adalah kias analogi. Ya demikian ini Pak. Ya. Jadi kita harus cari ke sumbernya, yaitu secara nakli tentang malaikat itu mana. Itu ada tertuang di dalam surat An-Nisa Al-Mulaisyaitanirrajim. Jadi pengkabaran Allah tentang malaikat itu, Allah katakan wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'idan. Allah katakan siapa yang mengingkari tentang Allah, tentang keberadaan malaikat dan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka dia tersesat, sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi artinya bahwa kita orang yang beriman itu wajib hukumnya iman kepada malaikat, ya, kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan. Ya, kitab ini juga nanti kita akan bahas. Kitab itu maksudnya apa? Ya, kitab hanya yang diturunkan, Pak. Sebab kitab yang tidak diturunkan, kitab Weda, Trifitaka itu nggak pernah diturunkan. Ini mah yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namanya kitab Samawi atau kitab bangsa langit. Itu yang harus kita percaya, kitab-kitab itu harus iman. Kemudian kepada hari akhir. Nah, hari akhir itu apakah kiamat? Bukan. Hari akhir itu iman kepada alam kubur, iman kepada nikmat dan siksa. Itu yang akhir itu banyak pengertiannya. Iman kepada hari kebangkitan, iman hari digiringnya manusia dalam mahsyar, iman kepada yaumul hisab, iman kepada mizan, iman kepada siratal mustaqim, terakhir iman kepada surga dan neraka. Itu rentetan daripada iman kepada hari akhir. Selama ini kita hanya belajar kan percaya kepada hari akhir. Hari akhir yang mana? Sampainya hari kematian kan itu termasuk haul, ya, telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang muslim al-Qur'an itu wajib dan itu masuk ke dalam rukun iman yang kelima. Demikian. Jadi itu secara dalil naklinya dari Al-Quran surat An-Nisa. Ada lagi mangkana aduwwan lillah, ya, ini di dalam surat Al-Baqarah. Mangkana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail. Sebutkan Jibril Mikail dalam surat Al-Baqarah. Wa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa yang mangkana aduwwan lillah, barang siapa yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat-malaikat Allah, menjadi musuh rasul-rasul Allah, menjadi musuh Jibril, musuh Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka itu sama dengan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang memusuhi malaikat, sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qaulihi la ilaha illa huwa, ya, la yastanqifal masih ay yakuna 'abdan lillah wa lil malaikatul muqarrabun. Jadi banyak ayat-ayat yang berbicara masalah malaikat ini secara dalil nakli dari Al-Qur'an. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Anda sebutkan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salam 'alaikum bima sabartum wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini berbicara ayat tentang malaikat sebagai dalil keimanan kita bahwa kita ini harus yakin kepada malaikat. Itu dari Al-Quran. Nah, ada pun dari hadis, ya, ikhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi, sebagaimana pengkhabaran Rasulullah di dalam doa yang sering dipanjatkan indama yaqumu sholatil lail, ketika sholat tahajud Nabi sering membaca Allahumma, ya, Rabb Jibril wa Mikail. Ini yang sering kita baca, ya.
Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat disebutkan. Jibril, Mikail, Israfil. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Fatir as-samawati wal ardi 'alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu yakhtalifun. Ihdini lima ukhtila fihi min al-haqqi bi idhnika innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Kemudian ada lagi tadi innal baital ma'mur yadkhuluhu kullu yawmin sab'una alfa malaikah. Rasulullah bersabda, Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap hari itu oleh 70.000 malaikat. Summa la ya'uduna, dan mereka tidak balik lagi. Kemana itu? Wallahu a'lam. Rasanya banyaknya malaikat itu, Pak. Idza kana yaumul Jum'ah, kata Nabi, setiap hari Jumat, ala kulli babin min abwabil masjid, setiap masjid dan setiap pintu dari masjid ini, pintu ya, malaikat yang turun itu ada. Di bahasa kita kalau nongkrong itu mungkin nggak bisa ya. Nggak, bagaimana malaikat? Wallahu a'lam, Pak. Pokoknya Nabi mengatakan setiap Jumat ya, idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masajid malaikatun yaktubun. Setiap pintu itu banyak malaikat-malaikat, Pak. Jadi malaikat itu bentuk jamak. Satunya itu adalah malakun, mufrad namanya. Malakun, malakani, malaikatun. Jadi kalau dikatakan oleh Rasulullah di dalam setiap pintu masjid di hari Jumat itu ada malaikat-malaikat yang banyak jumlahnya, Allah tidak disebutkan. Saat ini kita yakin, Pak, malaikat-malaikat itu semua hadir. Karena ada riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mayastawi, artinya mastama'al, tidaklah berkumpul seorang mukmin ya di dalam rumah Allah, di baitillah min buyutillah, di rumah Allah, masjid ya, kemudian berzikir ya, menelaah ya ilmu-ilmu Allah, Al-Quran, kecuali di sekelilingnya adalah malaikat-malaikat yang akan mengawasi dan menulis dan akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadir ya di Masjid At-Taqwa malam Senin. Itu dilaporkan, itu hadis, Pak. Tapi jangan tanya mana malaikatnya. Itu kan makhluk gaib, Pak. Nggak bisa diindra. Ya. Tapi kita harus yakin karena pemberitaan dari Nabi bahwa malaikat itu ikut bersama kita kumpul. Ya. Tapi kan ada saingannya, Pak, setan, iblis. Iblis juga banyak juga ya, Pak. Ya. Bahkan nanti kalau salah, jadi kalau azan dikumandangkan, iblis pergi semua itu. Selesai azan masuk lagi. Komat pergi lagi. Ketika Allahu Akbar langsung nongol di depan. Langsung menawarkan, ingat ini pula, ingat ini. Makanya kalau orang sholat itu selalu ingat yang tadinya lupa. Nabi mengatakan iblis itu begitu. Makanya dikatakan kharas itu pergi datang. Banyak sekali, Pak. Iya. Makanya ada social distancing ini. Kira-kira iblis leluasa sekali dia. Terus gimana ya? Gak apa-apa, karena hukumnya boleh, Pak ya. Ya, apakah dirapatkan tulisannya sebenarnya kalau secara logika gitu. Kalau orang yang sholat itu sudah bersih dengan air wudhu, ya kan belum pernyataan awal bahwa corona itu melalui doorframe, terus berkembang lagi melalui dari mana yang benar gitu. Iya, bang, bukan apa yang disilang itu bekas orang kita duduki, gimana sih ini? Dan ternyata yang terpapar itu orang yang pakai masker, orang yang pakai cuci tangan, orang yang menjaga distancing. Nah, kalau yang di kampung makanya nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Jadi ternyata ini yang benarnya ini masih dipertanyakan ini. Ya, karena di Selatan itu kemarin nanti ribut dari perusahaannya positif, pas dicek di puskesmas, ya udah ramai orang jauh, pas sampai sekolah ditutup itu. Iya, ada kasus ini nyata, Pak. Karena di belakang sekolah SD anak saya ditutup. Kenapa? Karena ada yang terpapar positif. Semua dari orang yang dari polsek datang, dari puskesmas jemput, dites ternyata negatif sudah seminggu kemudian. Sekolah udah kadung ditutup, Pak. Subhanallah, dia mau kita dipermainkan. Ya. Jadi sekali lagi, soal ini kepercayaan kepada para
malaikat ini kepada yang gaib supaya benar ini baik berdasarkan Al-Quran, kemudian berdasarkan hadis. Tadi saya bayar puasa Jumat tuh hati-hati Pak, itu malaikat kumpul di pintu-pintu itu ngapain itu? Kata Nabi, ya al-awwal fal-awwal, yang datang pertama maka dapat catatannya A, gitu demikian Pak ya. Faidah adalah salimah, ya tawarus. Kalau seandainya imam Jumat khatib udah masuk, itu Pak sudah ditutup Pak. Kata itu. Jadi nggak kebagian, makanya imam jangan suruh datang duluan. Itu memang harus begitu Pak. Jadi imam nanti belakangan biar kesempatan yang lain. Ya, karena hadisnya ternyata faidah adalah salimah tawarus wajah yastami'una dzikra. Jadi dia itu nunggu itu. Kalau imam sudah masuk, udah dia masuk, dia mendengarin imam dan khatib. Malaikat itu begitu. Jadi udah nggak nyatet lagi. Yang terlambat mah nggak ada catatannya. Ini hadis ya. Rawahu Malik. Ya bahwa sahih dan ini hadis adalah sahih. Jadi ini pemberitaan tentang malaikat. Khalaqal malaikat min nur. Terus kata Nabi, malaikat itu tercipta dari cahaya. Wa khalaqal janna min marijin minan nar wa khalaqa Adam mimma wasafa lakum. Ya, dan Allah menciptakan Adam dari apa yang telah disifati itu dari tanah. Itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi, kita kan ayat-ayat Nabi Sallallahu Alaihi malaikat itu kadang-kadang kata Nabi datang berbentuk manusia. Ya, ini dalam sebuah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atadruna man as-sa'il. Jadi ketika banyak tanya orang yang berpakaian putih, rambutnya hitam, ganteng orangnya, begitu dia pergi, kata Nabi, atadruna man as-sa'il. Kamu tahu nggak yang tadi nanya? Sahabat waktu itu menjawab, qalu, termasuk di dalamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nggak bisa melihat itu malaikat. Jadi tentang yang gaib nggak ada seorang pun yang kasih tahu Pak. Jangankan kelas kita, Umar bin Khattab nggak tahu. Nabi nanya atadruna saya, kamu tahu nggak yang tadi nanya? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka kata Nabi, hada Jibril. Itu yang tadi nanya itu Jibril, malaikat Jibril, tapi merubah wujud menjadi manusia atas izin Allah. Untuk apa dia datang? Kata Nabi Muhammad, atakum yu'allimukum, dia datang kepada kalian mengajarkan kalian amrodinikum, tentang perkara agama. Jadi bisa merubah wujud itu ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira demikian, inilah dia kepercayaan. Ya, kemudian iman ala fil malayin minal mu'minina atba'a rasul fi kulli zaman wa makan. Jadi malayin, miliaran jumlahnya malaikat itu. Ya. Jadi kita nggak boleh membatasi malaikat cuma 10 Jibril Mikail. Bukan, itu mah yang disebutkan dalam Al-Quran nama-namanya. Atau kadang-kadang kita belajar di SD dulu atau di Ibtidaiyah, malaikat yang wajib diketahui ada 10 kan. Tapi jumlahnya malayin, kira-kira demikian. Nah, dalil secara akal itu kan dalil nakli namanya. Nah, dalil aklinya, innal aqla la ya'ilu wujudal malaikat wa la yufi. Jadi akal secara logika enggak bisa ya mengingkari adanya malaikat, sebab nyata yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, untuk mengadakan atau meniadakan itu tidak bisa, karena kita sudah mendapatkan pemberitaan dari Rasul utusan Tuhan. Anak akhlak layak ilmu kawalannya illa maka mustaljiman bil istimahi. Ya, karena akal kita itu menerima itu kan berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita dapat. Jadi secara akal ya bahwa malaikat itu ada karena memang sudah ada pemberitaan. Kemudian usul wahyi dan anbiya wal mursalin tidak karena ghaliban ma ya yusmayyisu bi wasitatir ruh al-amin Jibril. Dan kita juga sudah meyakini setiap nabi yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, mulai dari Nabi Adam atau Rasulullah, Nabi Nuh, semua didatangi oleh malaikat yang namanya malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Nah, itu kita sudah meyakini adanya itu. Jadi ada ruh al-amin. Ya, ruh al-amin itu Jibril. Atau dalam surat tadi Al-Qadar itu adalah ruh
Karena seluruh malaikat waruh, ruh itu adalah malaikat Jibril. Sehingga ada ruh kudus gitu ya, agama lain mempercayai adanya ruh kudus. Itu siapa yang maksud ruh kudus? Kadang-kadang keliru dia menerjemahkan. Ada firman di dalam kitab Injil itu kan, setelah Yesus wafat nanti akan datang ruh kebenaran. Itu katanya malaikat Jibril. Anda keliru, masa ruh kebenaran maka ujilah. Ruh kebenaran itu sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Kalau dia membuka wawasannya, kalau yang diuji itu berarti manusia. Terus ada ayat berikutnya itu di dalam Matius itu, sebab banyak yang datang kepada kalian nabi-nabi palsu, berarti ini nabi. Nah itulah sebenarnya tentang pemberitaan bahwa setelah Nabi Isa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ada di dalam kitab Injil, tapi mereka tidak mau menerima ini karena menerjemahkan ruhnya itu adalah Jibril. Nah, ini kan keliru. Makanya banyak yang mengkaji ayat ini masuk Islam itu juga. Jadi makanya yang masuk Islam biasanya orang-orang yang pemikirannya jalan. Sebab dalam ilmu mereka itu kalau ngaji itu, kalau buku kayak itu yang dibuka itu yang dibaca. Apakah ada pendeta yang hafal itu? Kan nggak ada. Tanya, nggak ada yang hafal. Kenapa pemahamannya tadi seperti itu? Makanya dinaskan dalam Al-Quran itu dolim orang-orang yang tersesat. Karena hanya doktrin mereka, kata mereka ini. Jadi yang tahu bahwa akan datang ruh kebenaran, maka ujilah ruh kebenaran itu, sebab banyak nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian. Itu maksudnya adalah Muhammad SAW. Jadi kita beruntung ya mempunyai agama yang secara logika bisa dites kok, agama Islam ini. Ya bukan katanya, tetapi secara logika ya nggak mungkin nabi-nabi itu datang tidak melalui malaikat, itu nggak mungkin. Ya mendapatkan wahyu melalui perantaran Ruh Al-Amin, itu Jibril alaihissalam. Saya kira demikian itulah keyakinan kita. Maka secara akal, secara nakli yakin Allah memiliki al-muwakkalun, orang-orang yang dibebankan, yang ditugaskan, yaitu para malaikat. Demikianlah iman kita kepada malaikat itu seperti itu. Supaya kita yakin, jadi iman kepada malaikat jangan percaya yang 10 aja dari saya katakan. Itu mah hanya sebagian saja yang wajib diketahui. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan iman kepada al-iman biqudillahi ta'ala, dan sebenarnya nanti kita Allah iman 4 itu aja bisa cepat. Demikian kita akhiri dengan membaca doa yang mudah-mudahan terus artinya kita belajar bersama, terus menggali kitab Minhajul Muslimin ini, insyaallah karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, tentang keyakinan kita supaya mantap gitu, supaya yakin keimanan kita, tauhid kita itu benar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.